Revisi Sistem Informasi dan Rancangan Big Data pada Model Bisnis GoFood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devira Novika Utami dari kelas MJ 826 Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu model bisnis yang di dalamnya terdapat proses sistem informasi yang sudah berjalan, yaitu layanan pesan antar makanan online yang kita semua tahu, GoFood. Saya memilih GoFood karena model bisnis ini cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang menggunakan GoFood untuk membeli makanan tanpa harus datang dan langsung ke restoran. Selain itu, proses bisnisnya juga melibatkan beberapa pihak, yaitu customer, restoran atau merchant, driver, sistem pembayaran, dan layanan konsumen. Berdasarkan informasi dari website resmi Gojek, GoFood merupakan layanan pesan antar makanan online dengan banyak restoran yang terdaftar di dalam aplikasinya. Gojek sendiri juga menyebutkan bahwa ekosistemnya melibatkan jutaan mitra driver dan jutaan mitra usaha atau pedagang. Jadi, dari sisi sistem informasi, GoFood merupakan contoh yang menarik karena hampir seluruh proses bisnisnya berjalan secara digital melalui aplikasi. Gambaran umum model bisnis GoFood. Secara sederhana, GoFood adalah layanan yang menghubungkan customer dengan restoran melalui aplikasi Gojek. Customer memilih makanan melalui aplikasi, restoran menerima pesanan melalui aplikasi merchant. Lalu, driver mengambil makanan dari restoran dan mengantarkannya ke alamat customer. Jadi, dalam model bisnis ini ada 4 pihak utama. Yang pertama, customer, yaitu orang yang memesan makanan. Kedua, merchant atau restoran, yaitu pihak yang menyediakan makanan. Ketiga, driver, yaitu pihak yang mengantarkan makanan. Keempat, platform GoFood itu sendiri, yaitu sistem yang menghubungkan semua pihak tadi. Sistem informasi GoFood bekerja sebagai penghubung utama. Sistem mencatat pesanan, mengirimkan informasi ke restoran, mencarikan driver, memproses pembayaran, memantau lokasi pengantaran, dan menyediakan layanan bantuan apabila terjadi masalah. Diagram cara kerja sistem informasi GoFood. Diagram sistem informasi GoFood dapat digambarkan sebagai berikut. Dari pihak customer akan membuka aplikasi Gojek atau GoFood, kemudian memilih restoran dan menu, lalu check out dan memilih metode pembayaran. Nah, pada sistem GoFood-nya akan meneruskan pesanan ke aplikasi merchant. Nah, dari sisi merchant atau restoran akan menerima pesanan, kemudian memproduksi atau menyiapkan makanan, mengubah status pesanan menjadi siap diambil. Nah, sistem GoFood kemudian akan mencari dan menugaskan driver terdekat. Nah, driver terdekat akan mengambil makanan dari restoran, mengantarkan makanan ke customer. Nah, dari customer akan menerima pesanan. Kemudian jika tidak puas, bisa memberikan rating atau komplain jika ada masalah ke layanan konsumen atau customer service. Dari diagram sebelumnya dapat dilihat bahwa sistem informasi menjadi pusat penghubung. Tanpa sistem informasi, customer tidak bisa melihat menu, restoran tidak bisa menerima pesanan online, driver tidak bisa mendapatkan order, dan perusahaan tidak bisa memantau transaksi secara real time. 3. Proses transaksi dengan customer. Proses transaksi dengan customer dimulai ketika customer membuka aplikasi Gojek dan masuk ke layanan GoFood. Setelah itu, customer mencari restoran atau makanan yang diinginkan. Sistem akan menampilkan daftar restoran, menu, harga, promo, estimasi ongkos kirim, estimasi waktu pengantaran, rating restoran, dan metode pembayaran. Setelah customer memilih menu, customer melakukan check out. Pada tahap ini, sistem menghitung total pembayaran, termasuk harga makanannya, ongkos kirim, biaya layanan, potongan promo, dan metode pembayaran yang dipilih. Pembayaran dapat dilakukan secara digital, misalnya melalui GoPay atau metode lain yang tersedia. Setelah customer menekan tombol pesan, sistem akan membuat data transaksi. Data ini berisi identitas pesanan, nama resto, menu yang dibeli, jumlah item, lokasi customer, metode pembayaran, waktu pemesanan, dan status pesanan. Kemudian, sistem mengirimkan pesanan tersebut ke aplikasi merchant. Di sisi customer, status pesanan akan terus diperbarui. Misalnya, pesanan diterima resto, kemudian makanannya sedang disiapkan, kemudian driver menuju restoran, driver mengantar pesanan, dan pesanan selesai deh sampai ke kita. Menurut saya, proses transaksi ini menunjukkan bahwa sistem informasi bukan hanya alat untuk mencatat pesanan, tetapi juga alat untuk memberikan transparansi kepada customer. Customer jadi bisa mengetahui posisi pesanannya dan memperkirakan kapan makanannya akan sampai. Produksi.
Proses produksi dalam model bisnis GoFood dilakukan oleh merchant atau restoran. Setelah pesanan masuk ke aplikasi merchant, pihak restoran akan menerima detail pesanan seperti nama makanan, jumlah pesanan, catatan khusus dari customer, serta waktu masuknya pesanan. Setelah itu, restoran mulai menyiapkan makanan. Dalam konteks ini, produksi berarti proses memasak, mengemas, dan menyiapkan pesanan agar siap diambil oleh driver. Jika restoran menggunakan sistem point of sale atau aplikasi merchant, maka pesanan juga dapat tercatat sebagai data penjualan. Data produksi yang dihasilkan dari proses ini antara lain waktu restoran menerima pesanan, waktu mulai menyiapkan pesanan, waktu makanan selesai dibuat, kemudian menu yang paling banyak dipesan, stok bahan makanan, dan performa cabang restoran. Menurut saya, data produksi ini penting karena dapat digunakan untuk menganalisis performa restoran. Misalnya, sistem dapat mengetahui restoran mana yang paling cepat menyiapkan pesanan. Kemudian menu apa yang paling laku. Habis itu jam berapa pesanan paling ramai dan apakah ada keterlambatan dalam proses produksi makanan. Proses distribusi. Nah, distribusi dimulai ketika sistem mencari driver yang lokasinya paling memungkinkan untuk mengambil pesanan. Sistem akan mempertimbangkan lokasi restoran, lokasi customer, posisi driver, jarak tempuh, dan estimasi waktu pengantarannya. Setelah driver menerima pesanan, driver menuju restoran untuk mengambil makanan. Setelah makanan diterima, driver akan mengantarkan pesanan ke alamat customer. Selama proses ini, sistem informasi akan memperbarui status pesanan dan menampilkan lokasi driver secara real time. Nah, proses ini menghasilkan banyak data seperti lokasi driver, jarak restoran ke customer, estimasi waktu pengantaran, waktu tunggu di restoran, rute perjalanan, keterlambatannya, dan status pengirimannya. Data distribusi ini sangat penting karena berpengaruh langsung pada kepuasan customer. Jika pengiriman terlalu lama, makanan bisa jadi dingin dan customer bisa memberikan rating rendah. Oleh karena itu, sistem informasi harus mampu membantu proses distribusi agar lebih cepat, efisien, dan akurat. Sampailah kita ke proses layanan konsumen. Nah, proses layanan konsumen ini terjadi ketika customer membutuhkan bantuan. Misalnya, makanan tidak sesuai pesanannya terlambat, atau drivernya sulit ditemukan, pembayaran bermasalah, terus pesanan dibatalkan. Nah, dalam aplikasi, customer itu biasanya dapat mengakses pusat bantuan atau layanan customer service. Sistem akan mencatat laporan customer, jenis masalah, waktu laporan, status penyelesaiannya gimana, dan solusi yang diberikan. Proses layanan konsumen ini penting karena menjadi bagian dari pengalaman customer. Meskipun transaksi dan pengantaran sudah selesai, hubungan dengan customer tetap berjalan melalui rating, review, komplain, refund, atau voucher kompensasi. Data layanan konsumen juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan. Misalnya, jika banyak komplain tentang keterlambatan, maka perusahaan perlu mengevaluasi sistem distribusi. Jika banyak komplain tentang makanan yang nggak sesuai, maka perlu ada evaluasi juga terhadap merchant-nya. Kemudian kita buat rancangan penerapan big data-nya. Setelah melihat proses bisnis GoFood, dapat disimpulkan bahwa setiap proses menghasilkan data. Data tersebut berasal dari transaksi customer, proses produksi restoran, distribusi driver, dan layanan konsumen. Oleh karena itu, saya menerapkan rancangan penerapan big data yang menampung luaran data dari semua proses bisnis tersebut. Rancangannya dapat digambarkan sebagai berikut. Sumber datanya berasal dari data transaksi customer, produksi merchant atau restoran, distribusi driver, pembayaran, rating dan review, komplain customer, lokasi, dan waktu pengiriman. Kemudian ada data ingestion-nya, ada API, streaming data, batch upload, kemudian ditaruh di data lake yang menyimpan data mentah dalam jumlah besar, data terstruktur dan data tidak terstruktur, kemudian ke data warehouse, data dibersihkan, data dirapikan, datanya siap dianalisis, kemudian big data analytics-nya, analisis perilaku customer, prediksi permintaan makanan, optimasi lokasi driver, analisis performa restoran, deteksi fraud, analisis komplain, dan output-nya yaitu dashboard manajemen, rekomendasi menu, estimasi waktu pengiriman, promo personal, evaluasi merchant, peningkatan layanan konsumen. Dalam rancangan ini, semua data dari proses bisnis masuk ke sistem big data. Data mentah dapat disimpan terlebih dahulu dalam data lake. Setelah itu, data yang sudah dibersihkan dan disusun dapat dimasukkan ke data warehouse agar lebih mudah dianalisis. Metode big data yang dapat digunakan adalah machine learning untuk prediksi permintaan dan estimasi waktu pengiriman. Saya mengacu pada satu paper yang berjudul Food Delivery Time Prediction in Indian Series Using Machine Learning Models. Paper ini menjelaskan bahwa prediksi waktu pengiriman makanan dapat ditingkatkan dengan menggabungkan data real time seperti kepadatan lalu lintas, cuaca, event lokal, dan data geospasial restoran serta lokasi pengiriman.
Dalam penelitian tersebut, model Light GBM menghasilkan performa terbaik dibandingkan beberapa model lain dengan nilai R kuadrat sebesar 0,76. Berdasarkan data paper tersebut, GoFood dapat menggunakan pendekatan serupa, data historis pesanan, lokasi restoran, lokasi customer, waktu pemesanan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan performa driver. Dapat digunakan untuk membuat model prediksi. Hasilnya dapat membantu sistem memberikan estimasi waktu pengiriman yang lebih akurat dan membantu perusahaan mengatur persebaran driver. Rancangan keunggulan penerapan Big Data nomor 8. Menurut saya, penerapan Big Data pada GoFood memiliki beberapa keunggulan. Pertama, prediksi permintaan menjadi lebih akurat. Sistem dapat mengetahui makanan apa yang sering dipesan, daerah mana yang memiliki permintaan tinggi, dan jam berapa pesanan biasanya meningkat. Dengan begitu, merchant dapat menyiapkan bahan makanan lebih baik dan GoFood dapat mengatur strategi operasional. Kedua, estimasi waktu pengiriman menjadi lebih tepat dengan memanfaatkan data lokasi, kondisi lalu lintas, cuaca, dan performa driver. Sistem dapat memberikan estimasi waktu yang lebih realistis kepada customer. Ketiga, penempatan driver dapat lebih efisien. Big Data dapat membantu melihat area mana yang sedang ramai pesanan. Dengan begitu, sistem dapat mengarahkan driver agar berada di area dengan potensi order tinggi. Keempat, promo dapat dibuat lebih personal. Sistem dapat menganalisis kebiasaan customer seperti jenis makanan favorit, waktu pemesanan, kisaran harga, dan lokasi. Dari data tersebut, GoFood dapat memberikan promo yang lebih sesuai dengan kebutuhan customer. Kelima, kualitas merchant dapat dievaluasi lebih objektif. Data rating, waktu persiapan makanan, jumlah pembatalan, dan komplain customer dapat digunakan untuk menilai performa merchant. Merchant yang performanya baik dapat diprioritaskan, sedangkan merchant yang sering bermasalah dapat diberikan pembinaan. Keenam, layanan konsumen dapat ditingkatkan. Data komplain dapat dianalisis untuk melihat masalah yang paling sering terjadi. Misalnya, apakah masalah yang paling banyak itu berasal dari keterlambatan atau makanan yang tidak sesuai, pembayaran, atau sikap drivernya. Dengan begitu, perusahaan dapat memperbaiki sumber masalahnya, bukan hanya menyelesaikan komplain satu persatu. Ketujuh, fraud atau kecurangan jadi dapat dideteksi lebih cepat. Misalnya, sistem dapat mendeteksi pola transaksi tidak normal, penggunaan promo berlebihan, order fiktif, atau aktivitas mencurigakan lainnya. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa GoFood merupakan contoh model bisnis yang memiliki sistem informasi terintegrasi. Sistem informasi GoFood menghubungkan customer, merchant, driver, pembayaran, dan layanan konsumen dalam satu arus digital. Proses bisnis GoFood terdiri dari proses transaksi dengan customer, proses produksinya oleh restoran, proses distribusinya oleh driver, dan proses layanan konsumen. Setiap proses menghasilkan data yang bernilai dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Penerapan Big Data pada GoFood dapat membantu perusahaan dalam melakukan prediksi permintaan, memperkirakan waktu pengiriman, mengatur posisi driver, menganalisis performa merchant, memberikan promo personal, meningkatkan layanan konsumen, dan dapat mendeteksi fraud. Dengan demikian, Big Data bukan hanya digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar, tetapi juga untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.